Rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di pertemuan yang kedua daripada kitab Al-Yaqutun Nafis. Ada matan Al-Yaqutun Nafis, di bawahnya itu kalau Anda yang punya kitab Arab ini ada taklik. Taklik adalah nota kaki atau pensyarah, penjelasan. Kalau orang-orang bahasa Arabnya sekarang itu komentar, tahu komentar ya? Komen. Biasanya kalau kita buat status di Facebook ada komen, lah macam itu. Jadi di Yaqutun Nafis itu ada atasnya, dia punya matan, kemudian ada komensnya. Itu yang saya translate itu translate darurat. Jadi tadi translate darurat, tadi pagi, tadi malam saya sudah penat sangat, saya langsung balik dari sini, langsung tidur. Pagi-pagi tadi lepas sholat subuh, saya kejap dengan Ustadz Muhsin ini untuk translate matan Yaqutun Nafis, matannya saja, taklikannya. Terima kasih. Loh, kenapa diambil itu? Jangan diminum Haji Bakar. Oke. Cantik, jahit. Yang lalu kita sudah mempelajari, menjelaskan tentang definisi ya. Definisi sudah, rukun sudah, syurut, penjual dan pembeli. Sekarang kita akan masuk syarat yang selanjutnya tentang apa? Syurut. Di situ apa? Harga dan barang atau makud alaihi. Biasa, kalau kita berjual beli kan, ada penjual, ada pembeli. Pembeli itu membawa uang, penjual membawa barang. Kita sudah mengetahui apa syaratnya penjual dan pembeli, apa saja yang mesti dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Sekarang kita kena mengetahui apa saja syarat barang yang boleh dijual, apa saja syarat uang yang boleh dijadikan benda untuk tukar menukar. Karena nanti akan ada pertanyaan, tuan-tuan, boleh tak jual beli cacing? Tahu cacing ya? Cacing di Indonesia itu ada orang usaha cacing, tahu? Oh, cacing, dia lori-lori. Ajak saya pula, Habib, cacing Habib. Duh, saya bilang, macam mana ya, untuk apa cacing itu ya? Oh, banyak Habib, untuk makanan burung, untuk makanan ikan, macam-macam cacing itu. Dan katanya permintaannya lebih banyak dari demandnya itu lebih banyak dari kita boleh jual, kita boleh produksi. Wih, benar kah? Ada lagi, Habib, jom kita jual anak semut itu. Kalau beranak, ada anak semut dia itu boleh jadi jual juga. Wih, benar kah? Iya, macam-macam. Ada yang nak jual macam-macam ya. Ini boleh tak jual hal semacam ini? Dulu sempat famous di Indonesia, nak jual racun kalajengking. Tahu kalajengking? Kan kalau dia mematuk ada racun kan? Jadi racunnya itu diame, nanti dijual per liter. Katanya mahal. Saya tak tahu juga. Saya tak pernah jual. Hal-hal semacam ini boleh apa tak? Lah, sekarang ini kita akan bahas. Nanti bila-bila jual anjing macam mana, Habib? Oh, anjing mahal. Betul apa tidak? Apalagi anjing yang untuk apa itu? Anjing yang untuk melacak dadah itu, yang bau-bau dadah. Mahal itu kan? Bagaimana hukum-hukum semacam itu? Syarat yang pertama, perkara yang boleh diperjualbelikan kena suci. Yang tidak suci tidak boleh diperjualbelikan. Oke, anjing suci apa tak? Tak suci. Maknanya diperjualbelikan tidak boleh. Apalagi yang tak suci. Tahu itu
berkahnya sapi itu, berkahnya kambing itu. Ayo, itu kan berguna kan? Bisa buat apa? Bisa buat baja. Tapi najis kan? Ayo, apakah perkara yang berguna tapi najis boleh diperjualbelikan? Ayo, secara mu'tamad mazhab Syafi'i tidak boleh diperjualbelikan. Baja tidak boleh diperjualbelikan. Anjing tidak boleh diperjualbelikan. Arak. Carlsberg. Kalau di Indonesia ada yang namanya topi miring. Ya, jenama apa namanya? Jenama arak topi miring, topi miring macam ini. Mungkin yang lepas minum miring tuh, saya tak tahu. Jenama dia topi benar gitu. Topi miring, orang cakapnya TM. Apa TM? Ya, saya tak tahu. Apa TM? Topi miring Habib. La haula wa quwata illa billahil aliyil azim. Apakah hal-hal semacam itu boleh diperjualbelikan? Habib, kalau arak tidak boleh ya, orang muslim tidak boleh memperjualbelikan arak. Habib, ada beberapa perkara yang tak suci Habib. Macam anjing, berguna Habib. Anjing dulu itu orang-orang Arab itu menggunakan anjing untuk menjaga rumah, sebagian menjaga rumah, dan majority orang-orang Arab menggunakan anjing itu untuk berburu. Saya kira ada beberapa orang mulia di Arab itu dulu itu suka berburu dan menggunakan apa namanya anjing. Dan di dalam akhir-akhir Yaqutun Nafis ini, di bab akhir-akhir, ada bab namanya babus soid, berburu. Bagaimana cara berburu menggunakan anjing, cara berburu menggunakan apa? Elang. Yang membunuh bukan kita sembelih, yang membunuh anjingnya, yang membunuh elangnya. Tapi kita makan boleh, Tuan. Padahal tidak kita sembelih. Boleh, tapi ada caranya. Jadi bagaimana cara agar kalau anjing membunuh, anjing buruan ya, anjing membunuh, elang membunuh, tapi boleh kita makan, karena itu adalah teknik untuk berburu. Jadi Habib, ada beberapa hal yang dia itu najis tapi berguna. Contohnya adalah baja, contohnya adalah anjing. Apakah itu boleh diperjualbelikan? Tidak boleh, tapi ada cara di dalam apa namanya, di dalam Islam untuk memiliki anjing atau perkara-perkara yang najis yang berguna. Bagaimana yang berguna? Yang syariat bila-bila memperbolehkan ini untuk digunakan. Apa itu contoh? Apa itu namanya? Namanya raf'ul yad. Namanya apa? Raf'ul yad. Apa itu raf'ul yad? Raf'ul yad itu angkat tangan. Jadi Haji Bakar cakap kepada Ustadz Nas ini, saya angkat tangan dengan anjing saya seharga 1.000 ringgit, saya terima. Jadi cara akadnya bukan dengan cara akad saya jual saya beli, tidak. Apa? Angkat tangan. Jual beli tidak sah, angkat tangan boleh. Wallahu a'lam, yang saya pahami daripada madhab Syafi'i bahwasanya perkara-perkara yang najis, yang berguna, makna berguna dianggap berguna oleh syariat ya. Ada beberapa najis yang berguna, tapi oleh syariat kegunaan ini tak dianggap. Contohnya babi. Ada orang jual beli babi, ini berguna, berguna untuk apa? Satai. Saya punya kawan itu sering bercanda dengan saya kan suka chicken chop. Habib, jom kita cari pork chop. Apa itu pork chop? Saya tak tahu. Yang untuk babi, la haula wala quwata illa billah. Jadi ada orang mungkin jual beli babi, tak boleh. Syariat Islam Muslim ya, tidak boleh jual beli babi karena syariat menganggap babi tidak ada gunanya. Bahkan kalau Anda jumpa babi disunahkan untuk bunuh. Babi, terus ada itu namanya anjing gila, bukan anjing ya, anjing yang gila. Apa itu anjing yang gila? Anjing kalau dia gigit Anda terkena virus rabies itu, tahu rabies ya? Hah? Rabies itu, Anda digigit, nah itu disunahkan untuk dibunuh. Kemudian ular disunahkan untuk dibunuh, bukan dipelihara. Ada orang sekarang pelihara ular, itu tak sunnah. Tikus sunnah untuk dibunuh, jangan pelihara tikus. Saya tengok orang itu sering di rumahnya itu pelihara ular. Itu nanti pelihara ular, anta tidur, dia makan anta, habis dah anta. Itulah syarat untuk diperjualbelikan. Syarat barang untuk diperjualbelikan yang pertama kena apa?
Suci. Kalau dia tidak suci, tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian ada beberapa perkara yang dianggap bermanfaat oleh syariat. Dianggap bermanfaat oleh syariat tapi tidak suci. Itu cara memilikinya bukan dengan jual beli, tapi ada sighah khas namanya raf'ul yad. Sekarang apa yang diperjualbelikan? Darah apakah suci, Haji Bakar? Darah suci, darah najis. Tapi kan orang perlu darah kan, sampai ada bank darah, macam-macam. Bagaimana cara membeli darah? Bukan dengan saya beli, saya jual. Kalau di dalam syariat, cara pembeliannya dengan apa? Raf'ul yad. Kenapa? Karena darah itu walaupun dia itu najis, tapi syariat melihat di dalam darah itu ada kegunaan. Itu sudah dulu, sejak zaman dahulu itu ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Ar-Rafi'i. Kira-kira tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah, sekarang tahun ke-15 Hijriah, 900 tahun yang lalu. Imam Rafi'i sudah cakap, darah ini najis, tapi mungkin ada guna kot. Macam itu, mungkin ada guna kot. Kita boleh gunakan darah dalam beberapa case. Dulu belum ada yang yang darah. Sekarang hampir semua orang itu perlu dengan darah. Ada penelitian, ada kanker namanya kanker darah, ada penyakit namanya darah tinggi. Ada lagi penyakit namanya darah rendah, macam-macam, ada pengentalan darah, macam-macam ya nih. Oke, Habib, saya nak jual beli baju oke kan? Baju suci apa tak? Suci kan macam ini, saya nak jual beli baju suci, tapi ada baju yang najis tuan. Apa? Biasanya baju yang terbuat daripada kulit buaya. Ada kan? Ada biasanya perempuan-perempuan makcik beli bagnya daripada kulit buaya. Tak boleh. Kenapa? Karena buaya itu, kulit buaya hukumnya najis. Oh Habib, saya nak sembelih buaya tak boleh disembelih. Tak ada. Saya nak menyembelih buaya bukan daging yang bukan hewan yang dagingnya halal ketika dimakan. Ada beberapa cara untuk menghalalkan kulit buaya, tapi kalau sudah disamak, tak boleh buat tas lagi, sudah tak ada maknanya. Jahit. Tas kulit apa? Tas kulit babi, tak boleh. Saya nak jual beli tas kulit babi, tak boleh. Habib, saya punya bajunya ini suci tapi terkena najis. Contohnya apa? Anak laki-laki saya mengencingi bajunya. Apakah boleh saya menjual baju yang dikencingi oleh anak laki-laki saya kepada orang lain? Boleh, tidak ada masalah. Loh Habib, ini kan najis. Bezakan tuan-tuan antara najis dan mutanajis. Berbeza. Najis itu sesuatu yang asalnya najis dan tidak bisa disucikan. Macam babi. Nak sucikan macam mana? Oh, Anda jumpa daging babi, saya nak sucikan daging babi. Macam mana? Anda nak buat pork chop kah? Atau Anda nak buat tom yum babi kah? Tak akan disucikan daging babi itu. Oh, saya nak sucikan apa lagi? Ada anjing, saya nak sucikan anjing. Boleh kah? Tidak boleh. Tapi boleh baju dikencingi anak kecil. Itu bukan najis, tapi najis. Itu bisa disucikan. Anda basuh. Karena itu yang boleh dijual, benda yang dijual itu, barang yang dijual itu mesti suci atau bisa disucikan dengan dicuci. Ada beberapa perkara yang bisa disucikan tapi bukan dengan dicuci. Itu tak boleh. Itu tak boleh dijual. Au yumkinu tadhiruhu bil ghusli. Yang kedua, nah ini penting ini. Ini penting sekali. Yang boleh dijual adalah benda yang bermanfaat. Benda yang bermanfaat. Aywa. Apa tolak ukur bermanfaat itu? Benda itu bermanfaat, puan-puan, adalah benda yang dianggap bermanfaat oleh syariat. Maknanya manfaat dari benda itu tidak haram. Kalau manfaat daripada benda itu tidak haram oleh syariat,
maka benda itu manfaatnya diiktiraf oleh syariat dan itu bisa untuk dijual. Ada beberapa benda yang tidak dianggap bermanfaat oleh syariat, itu tidak boleh untuk dijual. Apa contohnya? Dibilang seperti hayyah. Apa itu hayyah? Hayyah air, ular. Saya nak jual beli anaconda. Anaconda mahal kan? Mahal. Saya tak pernah beli. Alhamdulillah saya tak pernah beli. Tapi kalau ada pun biasanya dia akan mahal. Apakah boleh saya itu jual beli ular? Tidak boleh. Loh, kenapa Habib? Karena ular tidak bermanfaat. Saya nak jual beli akrab. Apa akrab itu? Kalajengking. Bolehkah saya jual beli kalajengking? Oke. Hah? Oke. Saya nak jual beli kalajengking, bolehkah? Tak boleh. Kenapa? Karena kalajengking tidak bermanfaat. Atau dia bermanfaat, tapi manfaatnya itu tidak dianggap halal oleh syariat. Apa itu? Alatul lahwi. Musik-musik, alat musik yang dianggap haram oleh syariat. Biasanya contohnya adalah gambus. Alat gambus, mungkin sekarang mirip-mirip dengan gitar. Yang dipetik itu syariat banyak yang mengharamkan, ulama-ulama banyak yang mengharamkan. Kita anggap saja gitar, gambus itu haram. Haji Bakar punya kedai music, kedai music itu. Orang-orang kan banyak kan, nak jamming namanya. Nak jamming, metal, Ustaz Nawawi, metal. Boleh tak jual? Loh, bagi dia manfaat kan? Saya manfaat, kenapa? Saya bisa menyalurkan bakat saya, hobi saya di dalam apa? Loh, memang itu bermanfaat, tapi syariat tidak menganggap manfaat itu boleh. Loh, kalau memang syariat tidak memperbolehkan, kenapa Allah menciptakan gambus? Tanya kan? Kenapa Allah menciptakan gambus? Nanti tuan-tuan, puan-puan akan banyak jumpa orang. Kalau babi itu tidak halal, kenapa Allah menciptakan babi? Dibilang Allah menciptakan itu untuk menguji kalian. Jadi kita manusia itu ada di dunia untuk diuji. Jadi Allah tidak hanya menciptakan perkara-perkara yang baik saja. Kalau semua di dunia ini halal, ya semua masuk surga, seronok hidup. Kalau semua masuk surga, tak ada artinya neraka itu. Neraka siapa nanti yang huni? Lotnya masih banyak tuh. Itu kalau ada kontraktor masuk sana boleh haji. Masih luas lagi neraka itu. Maknanya kalau seumpamanya Allah nak menguji manusia, kemudian diletakkan di dunia ini semua halal, semua oke, ya majority masuk surga, tak ada yang masuk neraka. Karena itu ada yang halal dan ada yang haram. Untuk menguji manusia, wahai manusia, aku ciptakan babi, tapi dia haram, tidak boleh dimakan. Aku ciptakan beberapa hewan, jangan kamu makan. Untuk apa itu? Untuk mengekang keinginan manusia. Ya itulah yang namanya agama, Tuhan. Agama itu ada untuk membatasi keinginan manusia. Kalau keinginan manusia tidak dibatasi, hancur dunia ini. Anda nak kaya, sila. Berapapun uang Anda sila, tidak ada masalah. Ada batasnya, Anda kena dapat daripada cara yang halal. Tak boleh mencuri, tak boleh merompak, tak boleh ini. Kalau semua cara halal, semua merompak, tak ada yang nak kerja. Betul apa tak? Kerja 1 bulan gaji berapa ribu, merompak 1 kali, tak payah kerja. Tak payah kerja 1 tahun. Tak boleh, syariat cakap macam itu tak boleh. Itu adalah cara yang tak diperbolehkan oleh syariat. Jadi agama ada untuk membatasi keinginan manusia. Anda nak berjima dengan perempuan, boleh, ada caranya, menikah. Lainnya itu tak boleh. Ini adalah inti daripada agama. Intinya di dalam dunia ini banyak perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah. Ada yang halal dan ada yang
haram. Untuk apa diciptakan? Untuk menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengetes kalian mana yang amalnya paling baik, mana amalnya yang paling bagus. Lah kalau semua amalnya bagus, semua masuk surga. Semua amalnya teruk, semua masuk neraka. Tapi biasa yang namanya exam, ada yang lulus, ada yang pas, ada yang tak pas. Abu Lahab tak pas, Abu Jahal tak pas. Semoga kita semua lulus ujian. Amin amin ya rabbal alamin. Majority tak lulus Tuhan. Majority benar, majority tak lulus. 2 miliar orang sekarang, 7 miliar orang ya. Yang muslim berapa? 2. Yang 5 miliar pada tak muslim. 5 miliar ini kemana? Jadi batu api, dapat jadi batu api. Majority tak lulus. Kita kena bersyukur Tuhan-Tuhan. Kita lahir di Malaysia, kita lahir di Indonesia, majority Muslim. Coba kita lahir di Jepun, adakah nama Nawawi, nama Abu Bakar? Tak ada. Namanya mungkin Ustaz Nawawi nih, ganti namanya Sasuke kah? Haji Bakar ganti namanya Naruto kah? Ini Muhsin namanya Yamato. Akan semua alhamdulillah, alhamdulillah kita ini lahir di negara-negara Islam. Mak ayah kita Muslim, itu adalah taufik daripada Allah. Kalau tak, mungkin kita tak akan menjadi Islam kot. Akan menjadi Islam. Inilah adalah nikmat yang mesti kita syukuri. Kita kembali, saya tak nak kelas macam ini menjadi kelas mauidhah hasanah ya. Saya tak nak. Perkara yang boleh dijual dia itu mesti suci, atau bisa disucikan dengan dicuci. Dan yang kedua mesti bermanfaat. Habib, saya nak beli sesuatu sekarang tak bermanfaat, tapi nanti bermanfaat, boleh apa tak? Apa ya contohnya? Kajahshin sogir. Jahsh itu keledai yang masih kecil, yang masih baby lagi. Keledai yang masih baby, apa manfaatnya dia? Tak ada. Nak disembelih tak boleh, nak dimakan tak boleh. Keledai hukumnya tak halal. Ada kambing masih baby tidak ada masalah, itu sedap. Di Indonesia itu ada sate namanya sate balibul. Apa balibul ya? Baru 5 bulan. Kambing yang masih baru 5 bulan disembelih jadi sate, lembut daging dia. Ada lagi tak kalah, batibul. Apa batibul? Baru 3 bulan. Jadi kambingnya baru umur 3 bulan disembelih kemudian di sate, sedap. Lah kalau apa itu namanya keledai, kan tak boleh memakan keledai, hukumnya haram. Keledai atau keledai ya, dangki itu haram hukumnya, tak boleh. Yang halal itu zebra. Zebra itu tahu zebra kan? Kita kan cakapnya kuda zebra kan, kuda belang kan? Itu bukan keledai Tuhan, itu masuk kategori keledai. Kuda belang itu bukan kuda. Kita cakapnya kuda belang. Orang-orang cakap, orang-orang Arab cakapnya al-himarul wahsyi, atau keledai liar. Yang ada di di jalan-jalan di Arab itu keledai tak liar, keledai bandar. Ada keledai liar yang keledai di hutan-hutan, itu namanya himar wahsyi. Himar wahsyi itu adalah zebra itu. Zebra itu dimakan halal, tidak ada masalah. Jerapah pun juga. Wah, saya nak buat sate jerapah, tidak ada masalah. Habib Ali ini support kita nak bunuh jerapah, tak ada semacam itu. Saya cakap kalau Anda makan jerapah hukumnya halal. Halal itu bukan maknanya Anda mesti makan. Anda boleh makan. Zebra pun juga boleh Anda makan. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Terus saya mempunyai keledai Habib. Keledai itu masih umur 1 tahun, masih umur 5 bulan. Bolehkah saya sembelih? Tak boleh. Saya nak beli. Manfaatnya nanti lepas umur 2 tahun dia sudah kuat, saya boleh untuk angkat barang. Saya boleh untuk kendarai, untuk keliling-keliling Labuan. Boleh apa tak? Boleh, tidak ada masalah. Jadi manfaat itu walaupun tidak bermanfaat sekarang, tapi bermanfaat untuk masa depan, tidak ada masalah. Jadi bermanfaat sekarang dan bermanfaat untuk masa depan, atau bermanfaat untuk masa depan, dan mesti dianggap bermanfaat oleh syariat. Jika dia bermanfaat tapi manfaatnya tidak dianggap oke oleh syariat, tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kecuali dengan
beberapa syarat atau mungkin diperjualbelikan ditukarkan dengan khusus macam dada. Dada kan berbahaya kan, tapi boleh diperjualbelikan untuk orang-orang tertentu macam dokter, macam rumah sakit, untuk macam morfin. Morfin kan bila-bila dalam satu case kesehatan diperlukan kan, itu untuk orang-orang khas saja, untuk orang-orang khas. Orang semacam case-case semacam ini hukumnya ada hukumnya sendiri, nanti mufti akan cakap. Tapi secara umum tak boleh. Orang-orang biasa tak boleh jual beli morfin. Tak boleh jual beli perkara-perkara yang tidak dianggap bermanfaat atau manfaatnya tidak dianggap benar oleh syariat. Kalmizmar wa tumbur, tahu tumbur ya? Tumbur itu kalau ada orang kompang, ada yang teketang. Hah? Bukan gendang, ada yang bentuknya bulat semacam ini. Kemudian teketang. Hah? Lah macam darbuka. Itu banyak yang mengharamkan. Hah? Engki. Nah, macam itu. Itu banyak yang mengharamkan itu. Banyak yang mengharamkan. Karena itu kalau ada orang-orang punya grup kompang, lebih baik tak bawa yang ini. Nanti kalau ada ustadz tahu ditegur. Saya dulu pernah di Hadromut, grup-grup kompang kelas saya bawa ini, teketang. Bersyarat, aku panggil saya Zainal Abidin, jangan boleh main itu. Itu hukumnya apa namanya? Haram. Oh ya ustadz, saya bilang, tak boleh, hukumnya haram. Tak boleh. Ayo. Oke. Wa kaunuhu makduran ala tasallumihi, bisa diserah terimakan. Maknanya kalau Anda itu jual beli barang, oke, saya nak beli daripada Haji Bakar kereta dia. Haji Bakar, saya beli kereta Anda. Oke Habib, berapa harganya? Ini kereta saya, apa keretanya Haji Bakar? Land Cruiser. Berapa itu harga? Wah, agak mahal nih Habib. Ya berapa mahal? Itu ada harganya, mahal. Berapa? Ini 400.000 Habib. Oke lah Habib, tapi kereta saya digosok, dikuasai oleh gangster Labuan Habib. Saya ada itu kereta saya, tapi dikuasai oleh gangster Labuan. Siapa gangster Labuan itu? Nawawi Habib. Dia adalah gangster Labuan. Badan besar macam itu jangan Anda ambil kecil. Itu memang dia semua dia hantam Habib. Saya itu milik saya, tapi diambil oleh Nawawi. Nawawi guna semau dia. Slow, saya boleh ambil daripada Nawawi. Kenapa? Saya ini kepala polis. Gangster tak ada apa-apa di depan saya. Apakah jual beli semacam itu sah? Jadi Haji Bakar sebagai pemilik kereta tidak bisa menyerahkan kereta kepada saya, tapi saya sebagai pembeli bisa untuk mengambil kereta daripada gangster ini. Boleh tak? Boleh, tiada masalah. Syarat sahnya tak hanya setakat pembeli pembeli bisa menyerahkan barang, tapi penjual bisa ambil barang. Yang penting barang itu bisa sampai bisa sampai pembeli. Sama ada daripada penjual yang menyerahkan atau pembeli yang mengambil, sah. Itu namanya boleh diserah terima. Bagaimana serah terima itu? Serah terima itu berbeza daripada barang ke barang lain. Kadangkala saya itu jual benda yang tidak bisa dipindah. Contohnya apa Habib? Saya beli rumah. Haji Bakar jual rumah. Banyak sangat jual Haji Bakar. Apa aja Haji Bakar jual nih? Rumah dia jual, kereta dia jual. Saya nak jual kereta, saya nak beli rumah daripada Haji Bakar. Haji Bakar, rumahnya dijual kah? Oke Habib, saya jual rumah juga. Kan rumah kan tidak bisa dipindah kan? Bagaimana cara Haji Bakar menyerahkan rumah kepada saya? Dia serahkan kunci dan dia kosongkan rumah itu daripada semua barangnya. Setelah dikosongkan semua, kunci diberi saya, Haji Bakar cakap, Habib, rumah ini saya serahkan kepada Habib. Sudah terjadi serah
terima. Kalau benda yang bisa untuk dipindah, macam apa? Kereta. Kereta kan bisa dipindah kan? Handphone bisa dipindah kan? Dari sini saya pindah ke sini. Bagaimana cara untuk serah terima benda yang bisa dipindah? Cara terima benda yang bisa dipindah dengan memindahkannya. Jadi kalau Anda beli kereta, drive kereta itu menjauh daripada kedai kereta. Kalau Anda beli handphone, amik handphone itu menjauh daripada kedai handphone. Ketika sudah terjadi perpindahan tempat daripada benda tersebut, maka Anda sudah dikatakan serah terima. Dan serah terima, saya ulangi lagi, tidak mesti diserahkan oleh penjual, bisa diamik oleh pembeli. Mumtaz jiddan. Kemudian yang syarat yang keberapa ini? Yang keempat. Syarat yang keempat daripada jual beli, wilayatun lil ba'i alaihi. Penjual mempunyai kuasa terhadap barangnya. Jadi bagaimana penjual itu mempunyai kuasa terhadap barangnya? Yang menjual barang itu pemiliknya sendiri atau perwakilan daripada pemiliknya. Contohnya kereta Land Cruiser. Siapa yang menjual kereta Land Cruiser itu? Haji Bakar. Boleh. Kenapa? Karena kereta Land Cruiser itu adalah milik Haji Bakar, bukan milik orang lain. Kalau Anda menjual barang bukan milik Anda, tidak boleh, kecuali kalau barang itu diwakilkan oleh sang pemilik. Jadi Haji Bakar mewakilkan penjualan kereta itu kepada Nawawi. Nawawi itu namanya wakil. Jadi kalau saya jual beli dengan Nawawi, saya jual kereta, saya beli kereta ini daripada Anda 400.000 ringgit. Saya jual semacam itu. Jadi Nawawi itu wakil, bukan pemilik, tapi dia mempunyai kuasa terhadap barang ini karena pemilik aslinya memberikan kuasa kepada Nawawi. Adakah Habib jual beli yang tidak ada kuasanya? Ada. Orang-orang fikih menamakannya bai'un fuduli. Bai'un apa? Fuduli. Macam mana itu? Jadi tiba-tiba Nawawi ini duduk bersandar di keretanya Haji Bakar, bersandar aja. Datang saya, kereta cantik ya. Nak jual ya kereta anda? Saya tak tahu kalau itu milik Haji Bakar. Saya kira itu milik Nawawi. Macam ada orang tengok kereta BMW, tengok kereta Mustang, kan foto-foto kan. Amik gambar, pura-pura itu milik dia. Macam ini. Duduk-duduk macam ini. Kemudian apa namanya? Foto. Datang orang, kira itu miliknya. Bang, milik abang kah? Oh iya, milik saya nih. Saya nak beli. Berapa? Saya nak beli 400.000. Oke, saya jual. Ya itu. Padahal kereta itu bukan milik Nawawi. Nawawi cuma nak ambil gambar saja di situ. Kejap ya, dia telepon Haji Bakar. Haji Bakar, keretamu ada yang tawar 400.000. Oh cantik nih. Oke. Padahal jual beli sudah terjadi sebelum Nawawi kabarkan Haji Bakar. Itu namanya bai'un fuduli. Di beberapa pendapat mengatakan bai'un fuduli ini hukumnya tengok persetujuan dulu. Kalau Haji Bakar setuju, maka jual beli ini proceed. Tak setuju, batal. Tapi mazhab Imam Syafi'i tak boleh semacam itu. Kenapa? Karena Anda tidak memiliki kereta itu. Kereta itu bukan milik Anda. Ada lagi orang, Ustadz Nas cakap ke saya, Habib, saya jual burung itu. Ada burung terbang, kak. Masih terbang. Dia cakap, Habib, saya jual burung itu kepada Habib. Apakah sah? Tak sah. Kenapa? Karena burung itu bukan milik antum, bukan milik Ustadz Nas, kecuali sudah ditangkap, dijual kepada saya, tidak ada masalah. Mesti Anda mempunyai apa? Hak milik atau perwakilan, dibilang mempunyai kuasa
atas benda tersebut. Kalau Anda tidak mempunyai kuasa, tak boleh. Karena itu diperbolehkan penjual itu pemiliknya sendiri atau broker. Tidak ada masalah. Macam Anda tahu Shopee? Shopee itu pemilik atau broker? Broker kan? Jadi deket banyak. Sekarang broker itu sudah tak macam dulu, dia semakin berkembang. Tapi sama, intinya sama dengan apa yang saya katakan ini. Dulu pewakilan itu macam ini wakil saya Haji Bakar, dia yang akan menjual barang-barang saya. Sekarang tak ya. Ada namanya Shopee, sekarang ada Lazada, TikTok sekarang. Ada pula TikTok. TikTok itu menjadi orang tengah antara kita dan kedai. Nanti apa yang didapat TikTok, yang didapat Shopee, yang didapat Lazada, dapat commission. Bas, macam itu. Tidak ada masalah itu, tidak ada masalah. Dia itu seperti wakil. Jadi yang menjualkan adalah apa namanya? TikTok atau Shopee atau Lazada. Ayo, jajidan. Wilayatun lil ba'i alaihi. Ayo. Dan yang terakhir, ilmun lil akidaini bihi. Ainan wa qadron wa sifatan. Yakni seseorang itu mesti tahu apa yang dia nak beli, apa yang dia nak jual. Contohnya Ustadz Nawawi jual kepada saya keretanya. Habib, saya jual kereta saya. Oke, berapa? 10.000 ringgit saya beli. Itu tak sah. Kenapa? Karena saya tidak tahu keretanya apa. Berbeda kalau Ustadz Nawawi cakap, Habib saya jual kereta ini. Kereta apa ini? Habib punya mata kan? Punya mata kan? Tengok aja itu. Kalau benda itu ada, langsung boleh ini. Kalau benda itu tidak ada, Ustadz Nawawi kena menyebutkan sifatnya. Contohnya, saya jual kepada Habib kereta. Apa itu keretanya? Myvi ya. Kereta Myvi, warna merah, tahun sebelum Masehi. Tak ada, itu keretanya Fir'aun tuh sebelum Masehi. Keretanya Fir'aun sebelum Masehi. Kereta Myvi tahun 2020. Sudah 2022. Berapa? 30.000 ringgit. Ini harus ada sifatnya. Jika tidak ada sifatnya, itu tidak sah. Kenapa? Nanti akan terjadi kegaduhan. Loh Habib, saya kan tak tahu kalau ini yang anta jual. Loh, karena disebutkan sifatnya. Sekarang sifat ini sudah semakin canggih, tidak perlu disebutkan. Ada yang namanya katalog. Kalau tuan-tuan, buan-buan nak beli handphone, tidak perlu penjualnya itu sebutkan spek dia apa. Ini katalog, engkau tengok handphone Redmi, speknya dia kamera apa, screen apa, oh ini Gorilla Screen, ini. Itu namanya spek. Dulu tidak ada semacam itu, dulu kena disebutkan. Sekarang karena perkembangan zaman sudah oke, sudah tidak perlu disebutkan lagi. Cukup dengan apa namanya? Katalog. Jadi nanti penjual hanya beri katalog. Saya nak jual Redmi, dia kan tak jual Redmi ini kan. Dia kan jual Redmi secara umum. Redmi 12 speknya semacam ini, harganya berapa? 5.000. Oke, saya beli. Nanti dia cari barang dia. Oh, ini barangnya, ini. Dia tidak jual Redmi secara spesifik. Saya nak jual Redmi ini. Tak ada semacam itu. Jualnya adalah Redmi yang sesuai dengan spek. Macam itu. Apapun Redmi-nya, selama sesuai dengan spek, Anda kena Anda kena ame. Anda tidak boleh tidak ame. Bismillah. Bendanya, kadarnya, dan sifatnya mesti kena disebutkan. Kalau benda itu ada, langsung tengok. Saya nak Ustadz Nawawi, saya nak jual kambing kepada Anda. Berapa Habib harga? 500 ringgit. Mana kambingnya? Ini. Ini kambing apa? Punya mata kan? Tengoklah kambing apa nih.
Anda punya hak untuk tengok-tengok, oh ini besar kah, ini perutnya gemuk atau hanya kembung, perut dia angin. Loh, karena banyak beberapa hewan itu perutnya besar, tapi bukan besar gemuk, tapi cuma ada karena angin. Di dalamnya kentut saja itu, tidak ada apa-apa. Tengok, oke. Kalau kambingnya tidak ada, saya kena sebutkan sifatnya. Ayo, inilah 5 syarat barang yang dijual. Sebelum saya masuk ke syarat sighah, syarat ijab dan qabul, apakah ada yang nak tanya pasal syarat uang dan barang ini yang tidak difahami? Uang dan barang, uang ini tidak mesti uang ringgit, rupiah, tak mesti ya. Dulu itu uang itu ada 3. Ada yang namanya dinar, dirham, dan fulus. Dinar itu adalah koin emas. Koin emas itu beratnya semuanya 4,25 gram. Adapun dirham adalah koin perak. Koin perak itu beratnya 2,925 gram, yaitu hampir 3 gram, kurang sedikit 3 gram. Lah, dulu perak dan emas kan mahal-mahal kan. Jadi orang itu nak beli benda-benda yang murah, nak beli gula-gula, nak beli bayam, nak beli apalagi yang murah-murah. Nasi lemak. Bukan nasi lemak lobster ya, nasi lemak biasa. Nak beli yang murah-murah apa wagyu? Tak ada, wagyu itu mahal. Nak beli yang murah-murah. Kan tak mungkin pakai emas kan, tak mungkin pakai perak. Akhirnya mereka buat koin baru yang daripada tembaga. Apa itu koin tembaga? Namanya fulus. Fulus itu adalah koin daripada tembaga yang digunakan hanya untuk membeli perkara-perkara yang murah. Kalau perkara-perkara yang mahal, macam nak beli kambing, nak beli sapi, nak beli kereta, nak beli rumah, memang kena menggunakan dinar dan dirham. Kalau nak membeli yang murah-murah menggunakan apa? Fulus. Dulu sebelum adanya fulus, kalau orang itu nak beli perkara yang murah, koin emas itu dipotong, digunting. Loh, emas digunting tetap emas kan? Punya emas 1 koin emas, Anda gunting jadi 4, tetap emas kan? Tetap laku kan? Tetap laku. Perak Anda gunting jadi 4, tetap perak kan? Oke, 50 ringgit Anda gunting jadi 2. Jadi 25 kah? Macam itu kah? Tak laku apa-apa. Sama dengan kertas ini, sama dengan tisu ini. 50 ringgit Anda gunting jadi macam tisu, Anda buat macam ini. Tapi dulu emas beda. Itulah perbedaan antara uang zaman dahulu dan uang zaman sekarang. Uang zaman sekarang harganya bukan pada uangnya, harganya pada kerajaan yang yang mengeluarkan uang. Semakin kerajaan itu kuat, harga uang itu juga semakin kuat. Tapi uang zaman dulu tak, harganya bukan pada kerajaan, pada uang itu sendiri. Emas dan perak dipakai di mana? Dipakai di Romawi, dipakai di Persia, dipakai. Romawi dan Persia hancur, tetap uang emas dipakai kan? Tetap dipakai sampai sekarang, tetap dipakai. Kenapa? Karena harganya bukan pada kerajaannya, pada uang itu sendiri, Karena itu akan sudah mulai ada banyak gerakan-gerakan sekarang ini jual beli balik menggunakan emas dan perak. Karena itu ada yang namanya inflasi. Apa itu inflasi itu? Makna inflasi, harga itu semakin mahal. Jadi uang itu harganya semakin murah. 50 ringgit sekarang tak macam 50 ringgit dahulu. Tadi saya kesini sembang-sembang dengan Haji Bakar. Sekarang ini apa yang mahal? Sarden itu mahal. Bukan sardennya yang mahal, harga uang kita semakin rendah. Itu yang namanya inflasi. Jadi dulu 50 ringgit mungkin dapat 10 sarden, sekarang hanya dapat 8, 7. Bukan sardennya lebih mahal, saya kira tak, tapi uangnya lebih murah. Kenapa? Karena harga uang itu bukan pada uangnya, tapi pada kerajaannya. Sama di semua kerajaan semacam itu. Itu yang namanya apa? Inflasi. Tapi kalau kita guna emas dan perak, tak ada semacam itu. Karena harga dia maintain, tetap sama semacam itu.
Wallahu a'lam. Tapi kalau ada orang nak buat emas dan perak, habis lah. Kayak ini mungkin apa namanya negara-negara besar macam Amerika akan settlekan semua itu. Saya tak nak cakap pasal ini, nanti di-ban pula nanti saya. Jahit jidan. Sebelum saya masuk sebelum itu, fulus tadi kan koin daripada tembaga untuk membeli perkara-perkara yang murah. Tapi pada saat ini kalau Anda cakap fulus, maknanya uang kertas. Uang kertas itu namanya apa? Fulus. Negara pertama yang buat uang kertas, China. China adalah, dulu kan orang kemana-mana bawanya dompet ada emas dan perak. Kemudian pertama kali China buat takyah bawa emas dan perak. Saya beri Anda kertas yang membuktikan bahwasanya Anda di tempat ini mempunyai simpanan emas dan perak. Macam bank lah. Bank kan macam itu kan, Anda simpan di bank, kemudian bank beri apa namanya? Beri bukti bahwasanya Anda simpan uang di bank. Dulu awal pertama yang buat bank itu siapa? China. Yang buat bank apa namanya? China. Sistem bank-bank itu semua awal yang buat adalah China. Jayyid jiddan. Ini adalah tentang syurutul maqut alaihi, syurut uang dan barang. Sebelum saya masuk syurut ijab dan qabul, apakah ada yang nak tanya syarat uang dan barang? Contoh barang second hand. Oke. Masa jual beli itu perlu sebut contoh kerusakan. Perlu sebut. Jadi ada yang namanya nanti aib. Apa itu aib? Aib adalah kerusakan yang seharusnya tidak ada di dalam barang. Contohnya handphone ini. Handphone ini second hand. Saya nak jual kepada Ustadz Nawawi. Seharusnya handphone ini bagus, tidak ada apa-apa. Secara uruf handphone ini bagus, karena biasanya kalau handphone second hand dijual daripada Habib Ali, tidak ada masalah. Dan jenama Redmi ini memang tidak ada masalah. Saya juallah ke Ustadz Nawawi. Saya tak sebutkan apa-apa. Ustadz Nawawi taunya handphone ini baik, tidak ada kekurangan sama sekali. Padahal ada kekurangan, kamera dia tak fungsi. Seharusnya kamera dia tak fungsi itu tak terjadi di jenama ini. Tak seharusnya terjadi. Ketika saya jual, saya tak sebutkan. Berapa? 1.000 ringgit ini. 1.000 ringgit saya ambil, handphone saya berikan ke Ustadz Nawawi. Sampai ke rumah, dia tengok-tengok, kameranya tak fungsi. Itu namanya aibun. Kalau aibun hukumnya macam mana? Kalau ada aib hukumnya Ustadz Nawawi boleh datang ke saya, minta pembatalan jual beli, dan saya mesti menuruti. Karena pembatalan jual beli karena aib bisa diprosid kalau salah satu pihak nak. Karena pembatalan jual beli itu hak daripada orang yang nak membatalkan. Begitu pula kalau yang aib, yang ada kerusakan bukan barangnya, uangnya. Ternyata uang ringgit yang diberikan Ustadz Nawawi itu bukan uang ringgit asli. Uang ringgit apa namanya? Palsu. Saya 1.000 ringgit kan, saya datang ke bank tak boleh. Ini palsu. Kurang ajar Ustadz Nawawi. Beri saya uang palsu. Saya cakap, Ustadz Nawawi, uang Anda palsu, ini uang Anda, saya nak balik handphone saya. Anda mesti balikkan. Kenapa? Karena ada kerusakan di dalam apa namanya, di dalam uang yang seharusnya uang yang Anda beri itu tidak bisa palsu. Karena uang ringgit yang beredar sekarang majority 99% semuanya apa? Asli. Saya malang terkena apa namanya uang ringgit yang palsu, yang semestinya tidak akan terkena. Akhirnya saya kena kembalikan kepada Ustadz Nawawi. Itu namanya pembatalan akad karena aib. Ada lagi nanti pembatalan akad dengan syarat. Oke, saya jual ini, saya tengok 3 hari ya. Kalau 3 hari oke, saya proceed. Kalau tak oke, saya batalkan. Setuju? Setuju. Boleh semacam itu. Itu hanya di dalam jual beli. Dalam pernikahan puan-puan tak boleh.
Saya menikahi perempuan, saya cakap kepada ayah mertua saya, coba 3 hari ya. Kalau oke saya proceed. Kalau tak oke, saya kembalikan lah. Tak boleh semacam itu. Dalam pernikahan tak boleh semacam itu. Di dalam pernikahan tidak ada khiyar. Wallahu a'lam. Sila. Kan disebut pasal yang bermanfaat ya. Kalau beli sperma kuda mana? Wallahu a'lam. Sperma kuda nanti ada dikatakan jual beli perkara-perkara yang diharamkan. Macam mana diharamkan sperma kuda itu? Tengok ya. Saya punya kuda betina, Anda punya kuda jantan. Saya nak kuda saya ini hamil. By the way, sate kuda halal loh. Betul, sate kuda itu halal. Di dekat rumah saya ada yang jual sate kuda. Mungkin Anda boleh buat tom yam kuda kot. Gulai kuda, oke ya, ini kuda halal, tak ada masalah. Yang haram itu apa? Keledai haram, kuda halal. Saya punya kuda betina, antum punya kuda jantan. Tolong hamilkan kuda betina saya. Nanti saya bayar 1.000 ringgit, tak boleh itu. Itu namanya ada jual beli, namanya asabul fahal. Itu diantara jual beli yang haram. Begitu pula wallahu a'lam, sperma kuda juga. Saya tak kira itu diantara perkara yang dianggap bermanfaat oleh syariat. Kalaupun memang boleh diperjualbelikan macam apa ya? Macam hadiah saja. Yakni saya hadiahkan Anda sperma kuda, tolong Anda hadiahkan saya 1.000 ringgit. Oke. Dia beri sperma kuda, oke, sperma kuda milik saya. 1.000 ringgit mana? Maaf, saya bohong. Subhanallah, di dalam mazhab Imam Syafi'i, ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan rasa pelik ya. Janji tidak wajib ditepati. Janji tidak wajib ditepati. Pelik kan? Janji sunnah ditepati. Jadi kalau saya berjanji dengan Ustadz Nawawi, Ustadz Nawawi, jom nanti saya belanja makan lobster. Terus saya ingkar janji, saya tak dosa. Tapi ini suami istri jangan, suami-suami ya, jangan dipraktikalkan. Oh nanti saya sayang, nanti saya belikan apa itu namanya Sephora atau Sephora kan? Untuk apa itu? Make up itu. Oke, sudah 1 bulan, mana Sephora? Bohong. Apakah berdosa? Tak berdosa. Tapi begaduh ya. Berdosa tak? Begaduh ya. Begaduh ya. Terus macam mana Habib? Yang wajib ditepati itu nazar. Nazar wajib ditepati. Jadi kalau istri itu pandai, nanti saya berikan Sephora ya, Dek ya sayang ya. Oke, abang, kalau memang abang nak benar belikan Sephora, abang bernazar. Saya bernazar nak belikan istri saya Sephora, wajib itu hukumnya. Kalau tak dibelikan di dunia, ditagih di akhirat. Jumpa di akhirat, abang mana Sephora saya? Mana make up saya? Tak ada make up, saya minta pahala abang lah. Saya minta pahala abang. Karena itu kan, ini memang pelik. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, janji tidak wajib ditepati. Yang wajib ditepati itu adalah nazar, janji sunnah untuk ditepati. Tapi saya harap ini tidak banyak dipraktikalkan. Tidak banyak dipraktikalkan, nanti boleh apa namanya? Begaduh. Karena kalau janji wajib ditepati, banyak orang akan berdosa. Karena cukup setakat, nanti saya belikan ini ya, wajib. Saya belikan ini ya, wajib. Berapa banyak kita berdosa hari-hari. Nanti kita, jom nanti malam kita lepak. Kalau memang janji wajib ditepati itu sudah namanya janji. Anda tak lepak malam, berdosa. Kalau kita kan hari-hari biasa kan, saya jumpa Mohsen, jom nanti malam lepak. Bila-bila ada urusan, tak jadilah. Biasa kan semacam itu kan, biasa. Itu namanya janji dan tidak wajib untuk ditepati. Janji adalah Anda ingin melakukan sesuatu kepada orang lain, dengan orang lain. Itu tidak wajib untuk ditepati. Karena itu untuk jual beli
Akadnya bukan saya akan jual, bukan. Bahasa Arabnya bituka, bituka. Saya sudah jual, saya sekarang jual, bukan nanti saya jual, bukan, tak semacam itu. Nanti saya jual itu hanya janji, dan janji tidak wajib ditepati. Sunnah ditepati. Yang wajib ditepati itu adalah nazar. Jadi kalau Anda tak nak tertipu, suruh nazar. Suruh nazar, jangan suruh berjanji. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, saya kira untuk pasal sperma kuda itu, wallahu a'lam, saya kira tidak dianggap bermanfaat oleh syariat. Walaupun sekarang dianggap bermanfaat. Kalau memang nak prosit jual beli semacam itu, mungkin bisa dengan beberapa cara, tapi bukan dengan cara jual beli. Mungkin dengan cara raf'ul yad kah? Bukan dengan cara jual beli. Apa Habib perbedaan antara raf'ul yad dan jual beli? Jual beli itu Anda boleh mensyaratkan untuk 3 hari. 3 hari nak tengok dulu. 3 hari oke, Anda boleh proceed, tak oke, Anda boleh untuk tak proceed. Tapi raf'ul yad tak boleh semacam itu. Anda kena proceed sekarang. Wallahu a'lam. Lagi nak tanya? Apa? Jual beli kucing. Hah? Jual beli kucing. Saya kira kucing pun juga sama. Jual beli kucing dengan cara raf'ul yad. Karena saya tak tahu apa guna kucing ya nih. Kucing berguna kah? Hah? Apa? Kasih rehatkan Saya tak kira itu manfaat yang dianggap oleh syariat. Berbeda dengan anjing ya. Anjing itu memang benar-benar ada manfaat, dia boleh jaga rumah. Dia boleh jaga rumah. Kucing boleh jaga rumah kah? Hah? Tak ada. Sekarang tikus kucing takut dengan tikus. Dulu kucing makan tikus. Iya, sekarang kucing makan makanan kucing itu. Sudah beza. Saya pernah tengok sendiri depan saya kucing tengok tikus, kucingnya lari dikejar tikus. Tak tahu, mungkin kucing pondan kok ikut. Benar, sekarang kucing takut dengan tikus tuan. Berbeda dengan anjing ya. Anjing itu jaga rumah macam buk. Dan sebagian ulama mengatakan anjing itu tak najis. Dan di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat memaki anjing, tak ada. Di dalam Al-Quran malah ada pujian terhadap anjing. Ashabul Kahfi anjing disebutkan dengan konteks pujian. Tapi kucing ini wallahu a'lam, kalau memang sah pun bukan dengan jual beli, tapi dengan dengan raf'ul yad. Kalaupun memang berguna, wallahu a'lam. Ada 2 soalan. Sila. Yang pertama, bolehkah Habib jelaskan semula bagaimana menjual najis binatang untuk dibuat baja? Oke. Cara menjual najis binatang, contohnya saya mempunyai kambing banyak. Kan najis saya kan banyak kan. Datanglah Ustadz Nawawi punya kilang baja, kemudian Habib saya nak amik najis kambing Habib. Boleh. Berapa? 1.000 ringgit. Oke. Ketika akad saya mengatakan saya angkat tangan. Daripada najis saya dengan 1.000 ringgit. Nawawi cakap, saya terima. Pas macam itu saja. Ijab kabulnya yang kalau jual beli menggunakan saya jual saya beli. Kalau perkara-perkara yang najis yang berguna, ijab kabulnya menggunakan apa? Saya angkat tangan. Saya angkat tangan. Ayo. Soalan yang kedua, bagaimanakah akan untuk perniagaan yang bersifat servis perkhidmatan yang berperingkat, contohnya servis membina rumah kontraktor akan menerima duit deposit secara berperingkat mengikut fasa pembinaan rumah? Oh, itu pertanyaan sedikit pelik. Itu bila-bila akan saya jawab. Itu mungkin sudah masuk di dalam praktik muamalah tingkat tinggi. Ada caranya, cara akad dia macam mana. Tapi secara umum
itu adalah proyek yang halal. Nanti cara akadnya tidak berbeza dengan akad-akad pada umumnya, tapi mungkin nanti akan ada beberapa istilah yang disepakati atas kedua belah pihak untuk cara yang akad. Tapi akad kontrak rumah dengan berperingkat semacam itu tidak ada masalah di dalam Islam, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh kontrak membuat kasino, tak boleh. Itu jangan Haji Bakar ya. Nak membuat gereja jangan. Apa namanya yang lain-lain. Oh maknanya membuat gereja tak boleh kah? Jangan yang membangun umat muslim, membangun agama-agama yang lain, karena gereja itu akan dipakai untuk menyembah selain Allah. Ayo. Tapi kita tidak boleh ganggu. Sudah ada gereja tak boleh kacau. Biarkan. Tapi Anda nak renovate, Anda nak bangun, saya kira sebagai seorang muslim itu tak boleh. Terus macam mana? Biarkan orang-orang non muslim yang bangun, dan Anda tak boleh kacau. Tak boleh kacau. Biarkan dia beribadah, lakum dinukum waliyadin. Wallahu a'lam. Silakan. Kalau beli tanah itu ada harta karun di dalam. Oh, ini seronok nih. Ini seronok nih. Saya beli tanah dari Ustadz Nawawi. Ketika saya beli tanah kan saya gali nak buat rumah. Ada harta karun. Tengok harta karun apa itu? Harta karun apa? Biasanya harta karun macam-macam. Ada harta karun karena ada harta karun emas dan perak. Contohnya maksud emas dan perak ya, bukan cuma batu-batu biasa. Kalau batu-batu biasa macam ada batu bongkahan, batu besar, batu itu batu giok kah, batu apa, itu milik Anda. Masalahnya harta karun itu diletak di peti dan ada emas-emasnya. Anda kena tengok emas-emas ini milik siapa, karena biasanya ada ada tanda-tandanya, mungkin ada suratnya kah. Oh ternyata ada suratnya. Ini adalah milik Datuk Haji Rozman. Rozman ini siapa? Rozman adalah atuknya Nawawi yang nomor 4. Dia tak tahu kalau atuknya dia tinggalkan harta karun itu miliknya Nawawi. Tak boleh. Oh tak Habib, ini miliknya Fir'aun Habib. Apa? Korun, karena itu kan harta karun. Hartanya korun Habib. Hartanya korun. Korun itu siapa? Kawannya Fir'aun Habib. Oke. Saya ketika beli rumah, saya gali-gali, saya mendapatkan hartanya Fir'aun. Ada belati, ada emas-emas. Itu namanya ada apa? Ada bab di dalam zakat namanya rikaz. Itu milik Anda. Menjadi milik Anda, tapi mesti Anda zakati 1/5. Banyak zakatnya. 20%. Jadi Anda dapat belati, dapat koin-koin emas. Tahu dari mana itu Fir'aun? Ada Habib, ada gambarnya yang apa? Dagu dia apa? Panjang Habib. Confirm kan tidak mungkin kan kalau dagunya panjang itu miliknya Islam kan? Kalau milik Islam kan pasti kan ada la ilaha illallah. Ada dulu tuh koin-koinnya Khilafah Abbasiyah itu ada qul huwallahu ahad, ada la ilaha illallah, belakangnya Muhammad Rasulullah. Itu jelas itu milik Islam. Kalau milik Islam ada hukumnya. Ada hukumnya asing. Tapi yang hukumnya itu yang kita bahas sekarang, kalau itu bukan milik Islam, macam mana? Milik orang sebelum Islam. Yakni sebelum Islam datang ke tempat itu. Contohnya miliknya Fir'aun. Ada apa namanya? Ada dagunya, ada gambarnya, ada foto Cleopatra. Wah, ini kan jelas bukan milik Islam kan? Dulu Labuan sebelum datang Islam siapa di sini? Ada mungkin dululah 1000 tahun yang lalu sebelum Islam masuk Labuan. Ada mungkin siapa kah? Hah? Apa? Apa? Jepun, oke. Ada gambarnya kaisar-kaisar Jepun. Ada gambarnya Naruto. Oh jelas ini bukan apa namanya, ini bukan Islam. Itu menjadi milik Anda, tapi Anda kena berikan zakat berapa namanya? 20%. Kenapa? Karena Anda dapat uang itu mudah aja, tak apa namanya? Anda dibilang itu rezeki tak terduga. Allah minta sedikit banyak, 1/5 daripada berat daripada harta itu. Kalau Anda timbang semua, emasnya berapa? Emasnya kira-kira 1 kilo Habib. Atau emasnya kira-kira 5 kilo Habib. Anda kena zakat berapa? 1 kilo emas. Wallahu a'lam. Nanti bila-bila akan saya jelaskan bagaimana kalau Anda jumpa di tanah Anda
lombong, lombong minyak, lombong apa lagi, lombong emas, itu nanti ada hukumnya masing-masing juga. Di Arab itu bila-bila Anda jumpa lombong garam, kan karena ada garam itu Anda proses daripada laut, ada garam namanya garam pegunungan, bentuknya itu macam batu. Pernah jumpa garam pegunungan? Saya pun tak pernah jumpa. Tapi di dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan ada garam-garam pegunungan. Itu bagaimana kalau Anda beli tanah, ternyata di dalam tanah itu ada lombong garam semacam itu. Itu nanti semua ada hukumnya dalam kitab-kitab fikih level tinggi, semuanya hal itu dijelaskan. Anda akan kalau tengok hukum fikih ini, Anda akan sadar tidak mungkin agama ini dibawa selain daripada Allah. Tidak mungkin, karena terlampau detail. Terlampau apa namanya? Detail, terlampau detail agama ini. Wallahu a'lam. Sila, nak tanya lagi? Sudah? Tak ada? Jahit judan. Kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu syarat ijab dan qabul. Nah, sudah 1 jam kan? Enggak. Tak terasa kan? Terasa. Kita proceed lagi. Syarat ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul itu ada berapa? Ada 13. Yang pertama, ijab dan qabul itu kan saya jual, saya beli. Ini syarat ijab dan qabul di dalam jual beli ini mesti kita pahami dengan sebenar-benarnya. Karena selain daripada akad jual beli ini, nanti ada akad cagaran, ada akad sewa menyewa, ada akad banyak nanti itu. Semuanya syaratnya sama. Syaratnya di akad, syarat ijab qabul di akad ini sama dengan syarat ijab qabul yang ada di jual dan beli, di akad jual beli. Apa itu syaratnya? Ada 13, sedikit banyak. Apa Habib? Yang pertama, tidak terselip, atau kalau bahasa Indonesianya terselip, P-nya diganti P, terselip antara ijab dan qabul kata-kata asing. Apa itu kata-kata asing? Kata-kata yang tidak ada kena-mengena, tidak ada hubungannya dengan ijab dan qabul, tidak ada hubungannya dengan jual beli. Macam mana itu Habib? Tengok ya, saya jual beli dengan Ustadz Nawawi. Ustadz Nawawi, Anda kan jual handphone Anda, berapa harganya? 2.000 ringgit. Oke. Habib, saya jual handphone saya ini dengan 2.000 ringgit. Saya kan seharusnya cakap saya beli kan? Tak. Ahlan Muhsin, bagaimana kabar? Saya beli. Antara saya jual dan saya beli ada kata-kata apa kabar? Apa kena-mengena apa kabar dengan saya beli dan saya jual? Tidak ada kena-mengena. Itu namanya kata-kata asing. Tapi kalau ada antara jual dan beli terselip kata-kata, tapi masih ada hubungan dengan jual dan beli, tidak ada masalah. Apa contohnya? Di dalam jual beli itu disunahkan untuk khutbah. Jadi Ustadz Nawawi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, saya jual handphone saya ini dengan 2.000 ringgit. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, saya beli. Saya beli. Jadi antara saya jual dan saya beli terselip alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu sunnah, tidak ada masalah. Tidak ada apa namanya? Tidak ada masalah. Ayo. Intinya tidak boleh terselip antara lafadz saya jual dan saya beli, kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan saya jual dan saya beli. Kalau terselip antara dua kata-kata itu, saya jual dan saya beli kata-kata yang lain, maka jual belinya tidak sah. Lah Habib, kalau jual belinya tidak sah macam mana? Ulang dari awal ijab qabulnya. Jadi kalau Ustadz Nawawi cakap, Habib saya jual handphone ini dengan 2.000 ringgit. Ahlan Ustadz Muhsin, apa kabar? Saya beli, tidak sah. Ulangi lagi dari awal. Ulangi lagi daripada awal. Habib, saya jual handphone ini 2.000 ringgit. Saya beli, cukup. Sudah, akad ijab qabulnya sudah terjadi dengan sempurna.
Tidak terselit antara ijab dan qabul, perkataan-perkataan yang asing yang tidak ada kena mengena dengan ijab dan qabul. Yang kedua, tidak terselit antara keduanya diam yang lama. Sekiranya diam itu macam mana ya Habib? Tolak ukur diam yang lama itu, sekiranya saya itu diam menunjukkan bahwasanya saya tak ingin proceed jual beli ini. Macam mana itu ya Habib? Ustadz Nawawi jual, Habib saya jual handphone ini kepada Habib 2.000 ringgit. Saya diam aja 5 menit. Setelah 5 menit saya beli. Jadi antara lafadz jual dan beli terselit antara keduanya diam yang lama, diam yang panjang. Sekiranya diam yang lama itu menunjukkan saya tak berminat lagi untuk membeli handphone. Kalau saya nak benar-benar proceed, ulangi daripada awal. Macam mana Habib? Diam yang tak lama. Diam yang tak lama itu kalau Anda terbatuk, Habib saya jual handphone saya dengan handphone saya ini dengan 2.000 ringgit. Saya nak cakap saya beli, nah macam itu, saya beli. Jadi terselip antara ijab dan qabul itu apa? Batuk, tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah, tidak perlu diulangi ijab qabul daripada awal. An yatawafaqa fil makna, yakni hendaknya ijab qabul itu sesuai. So, tengok macam mana yang tak sesuai itu. Habib saya jual handphone saya ini dengan harga 2.000 ringgit, saya terima jual handphonenya ini dengan 2.000 dolar atau dengan 2.000 rupiah. 2.000 rupiah tak ada apa-apa. Dia jualnya 2.000 ringgit, saya terima dengan 2.000 rupiah. Akhirnya antara ijab dan qabul itu tidak serasi, tidak sepakat. Ketika antara ijab dan qabul tidak sepakat, maka ijab dan qabulnya dianggap tidak sah. Dan macam mana kalau tidak sah? Ulang daripada awal lagi. Kena mengulang daripada awal. Habib saya jual handphone saya ini dengan 2.000 ringgit. Oke, saya terima penjualan keretanya dengan 2.000 ringgit. La haula wala. Habib handphone, bukan kereta. Habib tak tahu kah perbedaan handphone dan kereta? Semacam itu. Kena sesuai dengan apa yang dikatakan, saya terimanya itu kena apa namanya? Sesuai. Jangan hati-hati nanti kalau ini bukan hanya dalam bukan hanya di dalam jual beli, dalam pernikahan pun sama. Haji Bakar menikahkan anaknya namanya Hindun. Habib saya nikahkan anak saya kepada Habib, anak saya Hindun kepada Habib dengan mahar 500 ringgit dibayar tunai. Saya terima nikahnya Zainab. La haula. Habib Zainab tuh adiknya Habib. Saya suka adiknya. Saya tidak suka apa? Hindunnya. Lah kalau semacam itu jangan cakap Hindun, dari awal cakap Zainab. Antara ijab dan qabul kenapa namanya? Sama, kena matching. Kalau tak matching, tak sah. Kalau tak matching, kena ulang daripada awal. Karena mungkin saya pahamnya kereta, dia pahamnya handphone, nanti gaduh akhirnya. Habib saya tak jual kereta tahu, saya jual handphone. Oh, saya kira Anda jual kereta. Ya sudah, kita tak ada deal lah. Sudah tak ada deal, tak ada masalah. Pergi kita lepak, minum teh OS, minum teh tarik, tapi tak ada jual beli antara saya dan Anda. Kalau memang nak proses jual beli, kena apa namanya? Sepakat antara ijab dan qabul. Tidak mesti sepakatnya di dalam lafadz, cukup di dalam makna. Ustadz Nawawi, Habib saya jual handphone saya ini dengan 2.000 ringgit, saya terima pembelian penjualan handphone ini dengan 1.500 ditambah 500 ringgit. Sama aja kan? Sama kan?
Dia cakap 2000, saya cakap 1500 dan 500. Sama saja kan? Sama. Sah, bukan tak sah. Sah, karena tolak ukur persamaan bukan di lafadznya, tapi di maknanya. Kalau maknanya sama, maknanya matching, walaupun lafadznya tidak matching, tidak ada masalah. Karena tolak ukurnya di lafadz, bukan di makna, bukan di lafadz. Yang keberapa ini? Keempat. Yang keempat, ada mutaklik, tidak boleh digantungkan. Macam mana digantungkan itu? Habib, saya jual handphone saya ini 2000 ringgit. Jika Haji Bakar datang, tak boleh. Kata-kata jika itu tidak boleh. Karena di dalam akad jual beli tidak boleh ada jika. Kata-kata jika dijual beli haram, kecuali kalau jikanya itu hanya lafadz saja, bukan makna. Macam mana Habib? Kalau Anda pegang handphone, ketika handphone ini Anda pegang, Anda letak di poket Anda, handphone ini milik siapa? Zahirnya. Secara kalau ada handphone di poket saya, handphone ini milik siapa? Milik saya lah. Betul apa tidak? Tidak mungkin handphone di poket saya miliknya Haji Bakar. Kalau handphone ini milik Haji Bakar, ya bukan di poket saya, di poketnya Haji Bakar. Kemudian saya mengatakan kepada Nawawi, Ustadz Nawawi, saya jual handphone ini jika milik saya. Confirm milik Anda itu Habib, karena ada di tangan Anda. Kalau jikanya itu hanya untuk confirm, tidak ada masalah, sah. Selain itu, tak boleh. Jadi kalau Anda mengatakan, saya nikahkan, atau bukan saya nikahkan, saya jual kereta ini jika istri saya setuju. Saya jual kereta ini dengan harga 400.000 ringgit jika istri saya setuju. Tak sah. Karena tidak ada kena-mengena istri di situ. Tapi kalau kereta itu Anda bawa, kunci Anda bawa, Anda mengatakan, kalau kereta ini milik saya, confirm milik Anda lah. Karena Anda yang drive dan Anda yang pegang kunci. Zahirnya itu adalah milik Anda. Tapi kalau yang jika itu tidak ada kena mengena dengan kepemilikan, atau tidak ada kena mengena dengan zahir, jika kawan saya datang, jika emak saya setuju, saya jual rumah saya kepada Anda dengan harga 400.000 ringgit, tak sah jual belinya. Kenapa? Karena di dalam jual beli tidak boleh ada jika di dalam syarat ijab dan qabul. Syarat yang selanjutnya, kelima ini ya, tidak boleh ada tempoh. Macam mana tempoh itu? Jual beli itu, tuan-tuan, kalau Anda membeli sesuatu, maknanya Anda memilikinya dengan tempoh selamanya. Betul apa tidak? Anda membeli rumah untuk 100 tahun kah? Untuk sampai Anda mati kah? Kan tak kah? Untuk selamanya. Anda beli handphone ini untuk selamanya. Seumpamanya Anda tak jual lagi, handphone ini akan menjadi milik Anda selamanya. Sekiranya Anda mati, handphone ini akan diwariskan kepada anak cucu Anda. Kenapa? Karena ini milik Anda selamanya. Yang namanya jual beli itu untuk menjadi milik Anda selamanya. Terus Haji Bakar menjual keretanya kepada saya. Habib, saya jual kereta saya Land Cruiser ini 400.000 selama 10 tahun. Tak boleh itu. Ada di beberapa negara itu menjual tanah selama 100 tahun. Saya jual tanah ini selama 100 tahun, tak sah. Kenapa? Karena 100 tahun itu bukan selamanya. Maknanya kalau 100 tahun itu selesai, tanah ini akan kembali ke pemiliknya asli. Jual beli tak boleh semacam itu. Jual beli kalau Anda menjual atau membeli sesuatu kena selamanya. Maknanya kalau Haji Bakar menjual keretanya, kereta itu bukan milik Anda lagi selamanya, dan kereta itu menjadi milik saya selamanya. Maknanya kalau saya mati, kereta itu menjadi warisan anak saya.
Dan anak Haji Bakar tidak boleh meminta kembali keretanya. Tidak boleh meminta kembali keretanya lagi. Itulah yang namanya ada mutakid. Walaupun lafadznya itu saya jual rumah ini sampai Anda mati. Kalau sudah mati balik lagi ke saya, tak sah jual beli itu. Kenapa? Karena jual beli itu mesti selamanya. Adakah tanah yang dijual 100 tahun? Hah? Apa? Tanah hak milik rumah dia ada stated 99 tahun. Wallahu a'lam. Itu kalau jual beli tak sah. Itu sah kalau sewa menyewa. Sewa menyewa sah. Saya sewakan rumah ini berapa? Selama 100 tahun. Itu sewa. Kalau sewa itu memang mesti ada waktunya. Tidak boleh sewa selamanya. Saya sewa rumah ini selamanya. Tak boleh semacam itu. Selamanya itu berapa? Berapa tahun? Sampai hari kiamat. Dan sampai hari kiamat itu berapa tahun? Kan ada yang tahu kan. Kalau Anda nak selamanya bukan dengan menyewa, tapi dengan jual beli. Kalau jual beli itu selamanya, maknanya Anda boleh jual lagi. Kalau tak Anda jual lagi, perkara itu akan menjadi milik Anda dan anak cucu Anda selamanya. Itu dia. Itu yang namanya, itu memang hakikatnya jual beli itu untuk selamanya. Tidak boleh jual beli itu untuk apa namanya? Untuk tidak boleh jual beli itu untuk 20 tahun, 50 tahun, tak sah. Itu bukan hakikat daripada jual beli. Jaijidan wa an la yataghayyaral awal qabla tsani. Kan ada ijab qabul kan? Ijab dan qabul itu yang pertama. Biasanya yang namanya ijab itu daripada penjual, qabul daripada pembeli. Biasanya semacam itu. Boleh juga sebaliknya, tapi tidak ada masalah. Kita ambil yang sering terjadi saja. Biasanya ijab daripada apa? Penjual, qabul daripada pembeli. Ketika Ustadz Nawawi itu ijab, Habib, saya jual handphone ini seharga 2.000 ringgit. Anda kena stay di situ. Tidak boleh untuk ragu. Habib, saya jual handphone ini seharga 2.000 ringgit. Belum saya mengatakan saya terima, dia sudah cakap, tak jadi. Antri nak jual apa tak Ustadz Nawawi? Tak jadi. Jadi Anda tidak boleh untuk berubah pikiran sebelum saya mengucapkan kata-kata qabul. Kalau sampai Ustadz Nawawi berubah pikiran sebelum saya mengucapkan kata-kata qabul, maka jual beli ini dianggap tidak sah. Kalau memang nak prosid, kena ijab qabul daripada awal lagi. Kalau tidak, dianggap tidak sah. Terus Habib, kalau jual beli tidak sah itu macam mana? Ya tetap kepemilikan barang tetap kepada penjual, kepemilikan uang tetap kepada apa namanya? Pembeli. Tidak berubah kepemilikan. Karena di dalam jual beli, faedah jual beli itu adalah pertukaran kepemilikan. Jadi uang 1.000 ringgit, 2.000 ringgit yang seharusnya milik saya berubah kepada Ustadz Nawawi. Handphone ini yang mestinya kepemilikan Ustadz Nawawi berubah kepada saya. Itulah faedah daripada jual beli. Dan tidak mungkin terjadi faedah yang benar semacam ini kecuali semua syaratnya terpenuhi. Syarat yang ke berapa? 6. Wa an yatalaffadha bihaitsu yasma'uhu man biqurbihi. Yakni dia itu kena mengangkat suaranya sampai orang yang di sampingnya itu dengar. Ustadz Nawawi nak jual handphonenya 2.000 ringgit. Dia cakap macam ini. Tak boleh semacam itu. Habib, saya jual handphone 2.000 ringgit. Ustadz Nawawi, angkat suara Anda. Anda angkat suara Anda. Sekiranya kalau ada orang di samping Anda bisa mendengar akad jual beli ini, jangan Anda apa namanya? Senyap-senyap. Kenapa? Kalau senyap-senyap nanti saya tidak dengar Anda itu jual apa dan nak jual berapa. Kalau Anda nak jual beli, mesti Anda angkat suara sekiranya saya itu dengar. Dan kalau ada saksi, dia juga bisa untuk mendengar. Apakah perlu Habib di dalam jual beli itu ada saksi? Tak perlu. Saksi di dalam jual beli hukumnya
Nah, di dalam pernikahan saksi itu hukumnya wajib. Kenapa Habib? Karena pernikahan ini bahaya. Pernikahan ini bukan Anda macam Anda biro ditampal, beli udang, beli cumi, itu tak perlu saksi. Kenapa? Murah, makan, jadi kotoran, selesai. Pernikahan kan tak macam itu kan. Nanti bayangkan tiba-tiba Anda dengan perempuan masuk hotel sama-sama, bilik hotel sama-sama. Orang kan akan curiga kan. Wih, ini Ustadz Nawawi buat skandal dengan apa namanya? Dengan perempuan. Oh, tak, itu istri. Itu istri dia. Buktinya apa? Saya hadir pernikahan dia. Macam itu. Jadi adanya saksi di dalam pernikahan agar orang itu tak dikira dia itu berzina. Dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengajar para sahabatnya. Tengah-tengah mengajar para sahabatnya, ada perempuan masuk rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah masuk juga perempuan itu. Para sahabat tunggu sedikit lama, kemudian para sahabat itu nak pergi. Sebelum para sahabat pergi, Rasulullah cakap, jangan suudon ya. Perempuan ini Sofiyah. Siapa? Istri saya. Perempuan ini siapa? Istri saya. Ya Rasulullah, masa saya ini nak suudon kepada Anda ya Rasulullah? Saya tak suudon, cuma ini mengajarkan kepada orang-orang bahwasanya jangan Anda melakukan sesuatu yang mungkin orang-orang itu akan bersuudon kepada Anda. Kalau memang ada potensi suudon, cakap. Jangan anggap saya itu wa na'udzubillah. Jangan jangan anggap saya itu berkholwat dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Perempuan yang baru masuk ini kan pakai cadar kan. Tak ada yang tahu perempuan ini siapa kan. Masuk rumah Rasulullah kemudian masuk. Ini istriku. Ini istriku. Kalau istri kan tidak ada masalah kan. Anda nak masuk rumah sama-sama, orang-orang tak akan curiga. Kalau ada orang curiga kepada istri Anda masuk rumah Anda kena curiga kepada dia. Kenapa Anda curiga kepada istri saya? Anda suka istri saya kah? Kan tidak ada masalah kan. Kita nak di rumah dengan istri kita berhari-hari pun juga tidak ada masalah. Istri kita sudah halal. Siapa yang mengetahui ini istri kita? Kan ada yang namanya pernikahan kan. Ada yang namanya saksi, ada yang namanya tamu undangan. Semua orang tahu fulanah ini adalah istrinya Ustadz Nawawi, fulanah ini adalah istrinya Haji Bakar. Jadi nak di rumah, nak di bilik lama-lama pun tidak ada kisah. Ya itulah. Tapi kalau jual beli perlu macam itu kah? Ustadz Nawawi bawa satu plastik sotong. Jangan-jangan mencuri itu. Itu Anda seudon. Kalau Ustadz Nawawi bawa satu plastik sotong, itu maknanya dia beli daripada pasar. Saksinya, buktinya apa? Dia tidak perlu bukti. Cukup dia bawa apa? Dia bawa sotong itu, dan penjual sotong tak kejar dia. Itu maknanya dia beli sotong dengan cara yang benar. Tapi kalau di belakangnya ada penjual sotong kejar dia, kemudian cakap pencuri, ya macam itu. Itu maknanya Nawawi apa? Mencuri sotong. Memang semacam itu. Jual beli tidak seberbahaya menikah. Menikah berbahaya sedikit. Karena itu diperlukan saksi. Wajib ada saksi pernikahan. Jual beli tidak wajib ada saksi. Mungkin perlu saksi itu kalau jual beli yang mahal, macam kereta, macam rumah. Kalau jual beli rumah perlu saksi, Haji Bakar. Hah? Nah itu sama. Itu kan juga semisal dengan saksi juga kan. Jadi ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga. Bukan hanya pihak penjual dan pembeli. Kenapa? Karena ini rumah harganya mahal. Beli sotong perlu lawyer kah? Tadi kita beli tor ditampal, perlu lawyer kah? Kenapa tak perlu lawyer? Murah aja. Sewa lawyer lebih mahal daripada makan roti tampal. Kereta berbeza. Apa itu namanya? Rumah berbeza, perlu lawyer. Ayo. Baqaul ahliyah ila wujudi syikil akhar. Hendaknya
salah satu pihak yang melafadzkan ijab qabul yang pertama itu kena apa namanya? Kena tetap dalam keadaan sempurna sampai qabul terjadi. Ustadz Nawawi menjual handphonenya. Habib, saya jual handphone saya dengan 2.000 ringgit. Mesti Ustadz Nawawi dalam keadaan sadar, tidak gila, tidak pingsan, sampai saya mengatakan saya terima jual belinya. Kalau saya, dia mungkin menangis kok. Handphone sudah menemaninya sejak dia baby. Setelah 30 tahun dia jual kepada saya. Habib, saya jual handphone saya ini dengan berapa? 2.000 ringgit. Dia sudah, mata dia berkunang-kunang sudah macam nak. Saya terima. Ustadz Nawawi apa? Pingsan. Belum saya sempat menyempurnakan apa? Qabulnya, Ustadz Nawawi sudah pingsan dahulu. Tak sah jual belinya. Kena ulang daripada awal. Atau Ustadz Nawawi gila dulu. Gila dulu. Ada apa? Mulai dia bokel. Jalan-jalan keliling Labuan. Gila tak ada hukumnya sudah. Bagaimana hukum jual beli ini? Tak sah. Kena ulang daripada awal lagi. Itu adalah syarat yang setelahnya apa? Khitab. Apa itu khitab? Menyebutkan kata ganti. Saya jual benda ini kepadamu. Harus ada munya, itu harus ada. Jangan cuma saya cakap saya jual benda ini. Lu jual kepada siapa? Ya kepada saya. Jangan terlampau confident Anda. Anda seperti itu kan? Saya jual benda ini, saya terima. Siapa yang jual kepada Anda? Saya memang jual benda ini bukan kepada Anda. Dalam akad jual beli mesti disebutkan nak jual kepada siapa. Jadi di depan saya Ustadz Nawawi, saya jual benda ini kepada Anda. Andanya ini harus ada. Kepadamu. Baru saya cakap, baru Ustadz Nawawi cakap, saya terima penjualan ini. Itu namanya apa? Khitab. Harus ada kata ganti yang menunjukkan siapa penjual dan pembeli. Wa an yutimmal mukhatab. Dan harus kepadamu. Mu ini, Ustadz Nawawi ini siapa? Oh, dia ini adalah perwakilan kepada Haji Bakar. Saya tidak boleh kereta ini milik Haji Bakar, tapi yang menjualkan Nawawi. Saya tidak boleh mengatakan saya membeli saya membeli kereta milik Haji Bakar dengan 20.000 ringgit. Tak sah itu. Karena yang menjual kereta ini bukan Haji Bakar. Yang di depan Anda siapa? Wakilnya. Saya membeli kereta ini daripada Anda berapa? 2.000 atau 20.000. Walaupun miliknya Haji Bakar. Ketika akad jual beli, kita mesti menggunakan kata ganti untuk orang yang hadir di depan kita, bukan untuk pemilik aslinya. Berbeza dengan pernikahan, tak boleh semacam itu. Contohnya, saya nak menikah dengan anaknya Haji Bakar perempuan, tapi saya ketika itu masih ketika akadnya. Saya dari Indonesia nak ke Labuan, nak mendarat tak boleh. Apa? Hujan terlampau terus, akhirnya saya terhempas di mana? Yang jauh daripada Labuan. Mana? Pineng. Saya terhempas di Pineng. Saya terhempas di Pineng 4 hari. Ketika hari akad saya tidak ada, saya call Ustadz Nawawi. Ustadz Nawawi, tolong jadi wakil saya dalam pernikahan saya dengan anaknya Haji Bakar. Ketika akad Haji Bakar menikahkan, saya menikahkan anak saya kepada muwakil Anda, bukan kepada Anda. Oh, seronok sangat Ustadz Nawawi. Bukan kepada Anda, tapi kepada orang yang mewakilkan kepada Anda. Dalam jual beli tak boleh. Dalam jual beli kena yang disebutkan wakilnya, bukan orang yang mewakilkan, bukan pemilik asli. Di dalam pernikahan tak. Nanti Anda juga Ustadz Nawawi ketika menerima pernikahan, saya menerima nikah ini atas nama Habib Ali Bagir. Bukan saya terima nikah ini, akhirnya Anda yang menikah, bukan saya yang menikah ini. Di Hadramut itu banyak terjadi macam ini. Jadi kan ada
beberapa perempuan kan juga sekolah di Hadramut, akhirnya menikah dengan pelajar juga di Hadramut. Walinya kan tak ada kan, walinya kan di Indonesia, walinya di Malaysia. Akhirnya walinya call Habib Umar, call siapa untuk menikahkan anaknya, kena semacam itu. Atau kadang-kadang yang tidak ada itu mempelai pria atau mempelai wanita. Biasa itu sering terjadi semacam itu. Sering terjadi. Cara pernikahannya semacam itu. Jual beli tak boleh semacam itu. Jual beli, kalau Anda nak jual beli, yang Anda sebutkan siapa orang di depan Anda. Siapapun dia, pemilik atau wakil. Karena nanti kalau ada apa-apa dengan kereta Haji Bakar dan yang menjual adalah Nawawi, saya komplain kepada Nawawi, bukan kepada Haji Bakar. Macam di Shopee lah. Kalau ada barang apa-apa, kalau ada problem apa-apa dengan barang itu, Anda nak komplain dengan kedainya atau dengan Shopee-nya. Dengan Shopee ya kan. Shopee nanti akan notis ke kedainya bahwasanya barang di kedai Anda itu ada problem semacam itu. Wa an yadhkurul mubtadi atsaman, orang yang pertama melafadzkan ijab dan qabul kena menyebutkan harga. Berapa? 5.000 kah? Kalau saya Ustadz Nawawi, saya beli handphone Anda seharga 2.000 ringgit. Kena disebutkan awalnya. Maksudnya orang yang pertama menyebutkan ijab qabul kena menyebutkan apa? Kena menyebutkan harga. Tidak boleh yang kedua, saya beli handphone Anda Ustadz Nawawi, oke saya jual 5.000 ringgit. Tak boleh. Loh, mahal sangat. Handphone saya kan jual 5.000 ringgit. Saya yang pertama kena menyebutkan harga. Akhirnya nanti yang kedua setuju atau tidak. Yang kedua setuju atau tidak, sudah tahu harga yang nak saya beri itu berapa. Jadi harga itu bukan surprise, bukan. Kalau disebutkan kedua, harganya surprise nanti. Saya kira hanya 1.000, ternyata dia jual berapa? 5.000. Surprise itu. Karena itu orang yang pertama menyebutkan ijab dan qabul, dialah yang pertama menyebutkan harga. Dan yang selanjutnya kena menisbatkan jual beli itu kepada penjual atau pembeli. Tidak boleh sebagian. Saya jual kepada tangan Anda, tak boleh. Saya jual kepada kaki Anda, tidak boleh. Saya jual kepada Anda. Dan yang terakhir, hendaklah dia itu mengetahui mengetahui makna lafadz yang dia lafadzkan. Saya jual kereta Anda, saya jual kereta saya dengan 400.000 ringgit. Oke, saya terima, saya beli 400.000 ringgit, saya nak ambil kuncinya. Loh, kenapa engkau ambil kunci saya? Loh, Anda kan sudah jual. Loh, memang apa makna jual ya? Anda tak tahu jual beli kah? Saya tak tahu. Tak boleh semacam itu. Anda kena belajar dulu apa makna jual beli, baru Anda boleh akad jual beli. Banyak itu orang-orang yang non Arab datang ke Arab. Dulu itu, sekarang ini kan kita kan kalau nak merayu istri kan menggunakan bahasa Inggris kan. Oh, you are beautiful like moon. You are beautiful like Rapunzel. Dipuji-puji. Dulu orang-orang itu kalau nak puji istrinya, nak merayu istrinya menggunakan bahasa Arab. Karena dulu orang Arab itu yang best. Jadi orang-orang Bar itu banyak belajar bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab, datanglah ke orang Arab untuk belajar cara merayu istri. Ditipu sama orang Arab ini. Tolong ajari aku bagaimana cara merayu istriku dengan bahasa Arab. Oke, katakan kepada istrimu, tolak tuki. Aku mentalakmu. Itu apa itu maknanya? Apa itu maknanya? Itu maknanya aku cinta mati dengan kamu. Macam itu. Maknanya aku sangat cinta kepada kamu. Oh, maknanya itu ya. Itu. Istrinya subhanallah orang Arab. Suaminya mungkin orang Filipina, istrinya orang Yaman. Datang ke istrinya,
istriku tolak tuki, semacam itu. Istrinya menangis. Masya Allah, dia suka, dia cinta sampai menangis katanya. Dia cinta sampai menangis. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Kamu barusan mentalakku. Oh tak, aku tuh cakap I'm very very love you. Siapa yang ngajari kamu itu? Yang ajari Haji Bakar. Istrinya pakai samurai sudah datang ke Haji Bakar. Engkau kacau apa suamiku? Haji Bakar dah tahu sudah. Saya hanya bercanda aja. Saya hanya bercanda. Apakah perceraian semacam ini sah? Tak sah. Karena dia tidak tahu apa makna talak. Kalau dia tahu makna talak, itu baru apa namanya? Sah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Dengan ini selesailah sudah apa namanya? Oh, ada lagi suratul bai', contoh daripada jual beli. Contohnya Zaid mengatakan kepada Amr, wahai Amr, aku menjual kepadamu, ada kepadamu ya, aku menjual kepadamu rumah ini dengan 1000 dinar, dengan 1000 dinar. 1000 dinar maknanya 4.250 gram emas. 4.250 gram emas. Mahal apa tak itu? Hah? Mahal juga kan? Boleh tahan kan? Fayaqulu Amrun qabiltu, dan Amr mengatakan qabiltu, saya terima. Cukup Ustaz Nawawi? Ada pertanyaan? Ada? Saya pun sudah penat. Silakan pertanyaan. Insyaallah nanti malam kita akan masuk babur riba. Babur riba sudah saya tulis itu ya. Insyaallah nanti babur riba akan banyak sekali pertanyaan. Sila sekarang jika ada yang bertanya. Selalu bertanya Mir. Jual beli lelong. Contohnya kita ada dia harga macam ni, dia naik harga tu. Boleh. Ayo siapa? Lelong tu ada di dalam bahasa Arab namanya mazad. Bahasa Arab. Nak lelong apa? Nak lelong rumah. Rumah ini dimulai daripada 50.000 ringgit. Haji Bakar 60.000, 65.000, 70.000, 80.000. Ini. Akhirnya Habib Ali Bagir yang paling banyak. 200.000, tak ada yang berani. 1, 2, 3. Apa itu? Ada terjual. Nanti jual belinya jual beli lagi. Atau yang terakhir itulah yang namanya akad. Jadi seperti orang lelong itu menjual rumah itu dengan 200.000 ringgit, tidak ada masalah. Lelong itu sah. Tapi yang dilelong jangan perkara yang haram saja. Beberapa orang lelong wine, lelong arak, lelong perkara-perkara yang haram, itu tak boleh. Ayo. Soalan kedua, bolehkah harga datang daripada pembeli? Contoh, pembeli cakap, saya belilah barang ini dengan harga RM5 kepada penjual. Boleh, tidak ada masalah. Karena itu yang pertama kali melafadzkan ijab dan qabul, sama ada itu penjual atau pembeli, kena menyebutkan harga. Ustaz Nawawi punya kedai baju. Nawawi, baju ini 10 ringgit. Oh, belum boleh Habib. Terlampau murah itu Habib. Berapa? Habib nak berapa lah? Jangan naikkan sikit lagi. Sikit. Ya sudah. 10 ringgit tak boleh. Tak boleh. Ya sudah, 10 ringgit 50 sen. Habib, terlampau sikit itu Habib. Ya sudah, 10 ringgit 60 sen. Masih tak boleh Habib. Ya sudah, terakhir, las. Dibilang ke orang Indonesia, harga mati. Samanul maut. Harga mati. Berapa harga mati? 11 ringgit. Oke lah, karena Habib handsome, tak apa, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang melafadzkan ijab qabul yang pertama mesti menyebutkan harga. Sama ada itu penjual ataupun pembeli. Walaupun pembeli dahulu yang menyebutkan harga, tidak ada masalah. Yang penting penjualnya sepakat dengan harga. Kalau penjualnya cakap, oke, maka kita boleh proceed sepakat dengan harga. Kalau tak boleh, tak ada jual beli. Sama, kalau penjual menyebutkan dahulu, saya tak nak, tak boleh juga. Sama saja. Ayo. Yang ketiga, akad jual beli dengan orang bukan Islam. Akad
dengan orang bukan Islam. Tak ada masalah. Akad jual beli dengan orang bukan Islam tidak ada masalah. Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kalau Anda akad jual beli dengan orang bukan Islam di perkara-perkara yang dianggap mulia oleh Islam. Wallahu a'lam. Ayo, nanti ada deposit. Bagaimana deposit itu? Depositkan. Oke, saya nak apa biasanya? Jual apa? Deposit itu? Hah? Kereta. Oke, saya nak beli kereta. Kereta apa? Kereta Myvi, harganya 40.000. Oke, deal. Oke, kalau memang deal, kan keretanya masih belum ada. Dia nak cari di kilang. Habib bayar deposit dulu lah. Nanti sisanya bayar kemudian jika kereta itu sudah sampai. Jadi jangan sampai nanti kedai itu sudah cari kereta itu karena bila-bila tuan Anda itu minta kereta pelik-pelik. Saya pernah tengok orang beli Velfire, dia jadikan warnanya itu hijau. Velfire warna hijau. Ada lagi warna hijau ya, kan putih, hitam, ini tak warna hijau. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi perempuan beli Velfire warna pink. Velfire warna pink. Boleh, tidak ada masalah. Tapi kan itu kan special request kan. Saya kena minta kepada kilang dulu karena tidak mungkin satu showroom jual Velfire warna pink. Dia akan minta ke kilang, nanti kilang akan buat sebagai jaga-jaga. Setelah kereta pink itu ada, dia tak cancel, dia minta apa? Deposit. Ayo, ada. Oke, ini deposit. Deposit itu sah, tidak ada masalah, dengan catatan kalau jual beli itu jadi, dianggap daripada harga. Jadi contohnya harga kereta itu 100.000, depositnya 20.000. Nanti saya tinggal tambah berapa? 80.000. Kalau tak jadi, macam mana? Kembalikan depositnya. Sebagian case, kalau tak jadi, depositnya hangus, tak boleh itu. Atau mungkin, tapi saya rugi ya Habib. Kalau Anda rugi, Anda tengok kerugian Anda berapa. Tapi semua deposit itu hangus, tak boleh. Wallahu a'lam. Atau mungkin ini deposit untuk proses pesan dulu Habib. Saya tak nak kalau semacam ini, nanti saya rugi Habib. Ya ini deposit ini untuk proses pesan. Jadi kalau tidak apa-apa, saya hanya ambil daripada kos itu saja. Karena kos itu, karena yang salah adalah pembeli. Kita sudah pesan, dia dia tak jadi beli, kami rugi. Saya hanya ambil kosnya saja. Wallahu a'lam, kalau itu mungkin boleh. Tapi kalau 20.000, kalau ada apa-apa ini hangus milik saya, itu tak boleh. Karena bila-bila kos 20.000 itu jauh di atas di atas kos pesan kereta tadi itu. Wallahu a'lam. Walaupun ada perjanjian yang hangus, tak boleh. Perjanjian tidak menghalalkan perkara yang haram. Orang berzina, saya oke aja dengan Hindun nih, berzina dengan Hindun. Kami ada perjanjian juga, sama-sama suka. Apakah perjanjian sama-sama suka, sama-sama ridho menghalalkan sesuatu yang haram? Tidak boleh. Sama jam itu. Wallahu a'lam. Riba kan ada perjanjian kan? Sama-sama halalnya, sama-sama ridhonya kan? Apakah menjadi halal? Tak menjadi halal. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silahkan. Kalau ada jual beli dengan orang buta dan peka, wakilnya. Orang buta dan peka itu mesti ada wakil, abangnya kah? Memang kalau orang buta dan peka biasanya yang jual beli bukan dia, wakilnya walinya dia. Karena orang yang buta dan peka daripada awal, dia tak tahu apa-apa. Dan kadangkala orang buta dan peka itu kaya. Jual belinya dia siapa? Wakilnya. Siapa wakilnya ini? Biasanya abangnya, ayahnya, atuknya, dia. Karena 3 orang ini biasanya tak tipu anaknya atau adiknya, semacam itu. Wallahu a'lam. Sekiranya kita lupa pesan semasa kita deposit itu. Contohnya kos yang kita katakan kos dia tak jadi. Macam mana? Contohnya? Contohnya
Oke. Kita cancel kan. Oke. Dalam masa yang sama kita pun dah fokus. Tapi silapan kita di awal tu kita tak cakap pasal benda. Biasanya itu ada macam poin-poin, Tuan. Sebelum jual beli itu biasanya nanti apa namanya, kedai itu akan beri apa namanya, poin, yakni poin ini maknanya kalau ada apa-apa kos pemesanan barang ditanggung oleh apa namanya, ditanggung oleh pembeli. Kalau terjadi apa-apa, memang kami tak akan ambil deposit semua, kami hanya ambil kos pemesanan karena sebab Anda kami pesan, ya kami tak akan tanggung rugi lah, kami tak akan tanggung rugi. Biasanya akan diberi apa namanya, diberi poin-poin. Kalau sampai tak diberi poin-poin, musibah. Nanti boleh gaduh, boleh apa namanya? Sekian-sekian macam tu ya, sebab dari lagu dekat saya. Wallah. Kalau saya yang salah penjual. Kenapa penjual tak cakap daripada awal? Habib, hal semacam ini sudah menjadi adat, Habib. Walaupun tidak ditulis, tapi biasanya kami, orang paham macam itu. Tak boleh. Orang paham itu tidak cukup, kena ada hitam di atas putih, kena ada tulisan, agar bisa dijadikan hujah bahwasanya jual beli ini terpulang kepada poin-poin tersebut. Memang semacam itu. Wallahu a'lam. Ada kata-kata dalam bab muamalat itu al-masyrutu al-ma'rufu urfan laisa kal masyruti syarton. Yang menjadi, yang sudah difahami belum tentu disyaratkan. Kalau memang yang difahami nak jadi disyaratkan, kena dilafadzkan. Karena orang tidak tahu hati. Wallahu a'lam. Ada dua soalan ringkas. Jual beli bandel. Jual bandel. Ya, okay. Dia tidak tahu buat apa dan dalam barang itu berapa jumlah. Adakah sah jual beli itu? Bandel macam mana? Bandel kan antara pergi ke kedai kan? Dan dia beli dalam satu karung besar tu, dia tidak tahu berapa jumlah. Tak boleh itu. Tak boleh. Tak boleh itu. Okey, yang kedua jual. Berbeda kalau Anda beli satu karung besar, itu kalau Anda beri al-mutamathilat, macam Anda beli 100 tan borong 100 tan apa itu namanya? 100 tan beras. Anda tak perlu tahu semua, Anda tahu perlu sampelnya saja. Kenapa? Karena sampel ini sama dengan, karena kan tak mungkin tengok 100 tan semua selam-selam situ. Kan tak mungkin. Kenapa? Karena semuanya sama kan. Berbeda dengan bandel. Di bandel itu kan tidak sama kan, berbeda-beda kan. Wallahu a'lam, saya kira tak sah itu. Karena Anda kena tahu satu per satu. Yang kedua ini mungkin malam nanti kan. Apa? Pasal jual beli emas secara dalam talian. Oh, nanti insya Allah malam nanti akan saya jelaskan masalah jual beli emas dan perak. Karena emas dan perak ini hati-hati ya, jual beli emas dan perak ini yang punya kedai emas, kedai perak itu menyentuh haram. Saya tak cakap haram, tak. Itu halal. Cuma syaratnya lebih berat daripada kedai-kedai biasa. Emas dan perak itu kedainya itu syaratnya lebih berat daripada kedai-kedai selain emas dan perak. Begitu pula money changer, hati-hati. Money changer syaratnya lebih berat daripada kedai umum selain daripada tiga itu, emas, perak, money changer. Memang cepat kaya, tapi berbahaya. Yakni mana berbahaya? Ada syarat yang lebih daripada jual beli biasa yang mesti ada di dalam emas dan perak. Kenapa semacam itu? Wallahu a'lam. Yakni Nabi cakap semacam itu, kita kena perlu apa namanya? Praktikal saja semacam itu. Wallahu a'lam. Sudah cukup? Sudah 2 jam Ustaz. Silakan. Organ manusia. Oke. Sekarang di antara itu kan bukan syarat organ kan sesuatu yang dijual kan. Maknanya bukan penjualnya, bukan akadnya, tapi barangnya. Di antara syarat barang yang dijual, barang itu mesti Anda mempunyai kekuasaan atas barang itu, dengan makna barang itu milik Anda atau Anda menjadi wakil daripada pemiliknya. Apakah organ tubuh Anda milik Anda?
Macam buah pinggang Anda, ada 2 kan? Apakah buah pinggang Anda itu milik Anda? Macam mana? Apakah jantung Anda milik Anda? Pendapat terkuat dalam mazhab Imam Syafi'i, bukan milik Anda itu. Buah pinggang Anda bukan milik Anda, itu adalah milik Allah. Anda mempunyai hak pakai saja. Karena itu tidak boleh jual beli organ. Kecuali darah. Darah ada khilaf. Kenapa? Karena darah itu Anda amik langsung boleh apa? Balik lagi. Organ, oh saya nak donation buah pinggang, nanti tumbuh lagi kah? Buah pinggang. Ini memang buah, tapi tak ada pokoknya itu. Tak ada pokoknya itu. Buah pinggang. Bukan pinggang Anda pokoknya buah itu, tak ada. Karena itu buah pinggang bukan milik Anda, itu adalah milik Allah. Karena itu kalau Anda berikan, Anda seperti memberikan sesuatu, Anda donation atau menjual sesuatu yang bukan milik Anda. Saya menjual keretanya Haji Bakar, marah tak Haji Bakar? Marah. Apalagi kalau saya tak minta izin dia. Sama, Anda menjual milik Allah. Allah marah tak? Marah. Anda kena jaga, tak boleh Anda berikan. Kecuali darah, darah boleh. Darah itu ada beberapa pandangan daripada ulama dan saya kira kuat. Darah boleh di donation kan, tidak ada masalah. Yang lainnya no. Walaupun sudah mati tak boleh. Secara pendapat terkuat semacam itu. Wallahu a'lam. Nah lagi? Donation sama saja. Donation tuh Anda kena donation milik Anda. Tak boleh. Buah pinggang kan bukan milik Anda kan? Selama dia itu bukan milik Anda, Anda tidak boleh untuk mendonasikannya. Oh saya nak donation kereta Haji Bakar, boleh kah? Bukan milik saya, macam mana? Boleh. Saya nak donation uang yang ada di akunnya Haji Bakar, boleh kah? Tak boleh. Sama. Barang yang Anda perjualbelikan dan yang Anda donationkan mesti milik Anda. Selain itu tak boleh. Dan organ tubuh Anda bukan milik Anda. Wallahu a'lam. Sudah 2 jam Ustaz Nawawi. Tekak saya sudah menjerit dari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dirahmati oleh Allah, diberi kefahaman oleh Allah dan diberi umur panjang oleh Allah, diberi sehat wal afiat fi taatillah wa taati rasulih dan dijadikan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la syaqiyyan illa as'attah wa la dhaliman illa hadaitah wa la madduman illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha shalah. Ya Rabbal Alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah jami'ah syahadatul akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayat kata saya ini adalah suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.